Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut para ulama luar negeri, ada 7 macam ajaran Paulus yang menyalahi ajaran Nabi Isa alaihi salam atau Yesus, tetapi tetap dipegang teguh dalam agama Masehi atau Nasrani hingga saat ini. Bagaimana kesimpangsiuran sejarah yang dibuat oleh Paulus atau Saulus ini? Dan siapa sebenarnya Paulus yang telah mengubah Nasrani asli yang dibawa Nabi Isa alaihi salam? Mari kita kupas dulu 7 macam ajaran Paulus yang telah menyimpang dari ajaran Nabi Isa alaihi salam. Pertama, Nabi Isa selalu mengajarkan dalam khutbahnya akan kedatangannya kerajaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan datang, sedangkan ajaran Paulus dititik beratkan pada kedatangan kembali Nabi Isa itu sendiri saat akhir masa dunia ini, sehingga timbul adanya ajaran mesianisme akan datangnya Mesia. Kedua, Nabi Isa alaihi salam tidak pernah membicarakan tentang adanya dosa warisan, sedangkan Paulus telah mengajarkan kepada orang-orang bahwa ada yang namanya dosa warisan. Ketiga, Nabi Isa mengajarkan tentang pengampunan dari Tuhan atas dasar penyesalan dan tobat sungguh-sungguh dari hambanya pada perkataan dan perbuatan manusia, serta atas dasar pengampunan Tuhan pada penyalipan dari Nabi Isa alaihi salam. Sedangkan Paulus mengajarkan tentang bersihnya dosa yang ditanggung oleh Nabi Isa. Keempat, Nabi Isa alaihi salam tetap mengakui hukum Taurat berlaku bagi para pengikut-pengikutnya, sedangkan Paulus hukum Taurat telah diganti dengan iman pada penyalipan Yesus untuk menebus dosa manusia. Syariat Taurat itu tidak berlaku lagi dengan penebusan Isa. Kelima, Nabi Isa alaihi salam hanya mengajarkan Injil dalam lingkungan Yahudi, sedangkan Paulus, Injil diajarkan pula kepada orang-orang kafir di luar Yahudi. Keenam, Nabi Isa alaihi salam mewajibkan pengikutnya meneruskan hukum Ibrahim tentang bersunat atau khitan, sedangkan Paulus tidak mewajibkan bersunat. Ketujuh, Nabi Isa alaihi salam menyangkal dan menolak dirinya dipertuhankan di samping Tuhan yang Maha Esa, sedangkan Paulus mengangkat Nabi Isa alaihi salam sebagai Tuhan dan menganggap dirinya sendiri sebagai penjelmaan Kristus. Ketujuh perbedaan inilah membuktikan bahwa agama Nasrani yang ada sekarang bukanlah agama yang murni dari Nabi Isa alaihi salam, karena sudah dimasuki oleh ajaran-ajaran dari Paulus yang sangat bertentangan dengan ajaran Nabi Isa alaihi salam. Perbedaan ajaran Paulus dengan Nabi Isa ini memang perlu kita ketahui sebagai umat Islam, karena agama Nasrani atau Kristen yang ada sekarang ini bukanlah agama yang dibawa dan disebarluaskan oleh Nabi Isa alaihi salam dan ke-12 murid-muridnya yang setia, melainkan agama Paulus yang ajarannya bersumber dari surat-suratnya, bukan bersumber dari ilahi, tapi lahir dari nafsu dan pemikiran Paulus sendiri. Kita bisa melihat pada hari ini, tokoh yang paling berperan dalam agama Nasrani sejak semula perkembangannya yang ajarannya telah jauh dari apa yang diajarkan oleh Nabi Isa alaihi salam adalah Paulus. Apa yang dinamakan agama Masehi atau Nasrani akan lebih tepat jika dinamakan Pauisme atau agama Paulus. Paulus telah melakukan perannya dengan baik dalam agama ini, sehingga bisa memasukkan semua ajarannya yang bersumber dari surat yang dibuatnya ke dalam bagian dari fatwa dalam ajaran agama Nasrani. Dan sekarang semuanya terwujud, semua doktrin-doktrin yang dipakai oleh agama Nasrani telah menggunakan doktrin dari Paulus. Siapakah Paulus itu? Lalu doktrin atau ajaran yang bagaimana? Sebelum Zul lanjutkan, alangkah bersyukur bila teman-teman mau memberikan like dan share video ini. Syukron katsir. Paulus merupakan tokoh penting dalam agama Masehi di samping Yesus Kristus atau Isa alaihi salam. Karena sepeninggal Yesus, Pauluslah yang sangat berperan dalam membentuk ajaran agama Masehi itu sendiri. Nama Paulus adalah Taul atau Saulus. Dia dilahirkan di sebuah negeri yang bernama Tarsus, di wilayah Kilikia di Asia Kecil. Asia Kecil terletak di dataran Turki, sebuah wilayah yang dikenal sebagai Anatolia. Paulus lahir kira-kira 2 tahun sebelum Masehi. Ayahnya berasal dari suku Benyamin, dan Paulus berarti keturunan Yahudi. Pada masa Paulus, kota Tarsus ini merupakan kota dagang yang penting dan ramai, dan menjadi kota perlintasan dari timur ke Eropa pada masa itu. Di kota Tarsus terdapat sebuah perguruan Yunani, sejumlah candi dewa-dewa, gedung komedi, dan tempat-tempat hiburan lainnya yang sangat disukai oleh orang-orang Yunani. Paulus
Oleh ayahnya dimasukkan ke sekolah sinagog, dan di sanalah dia mempelajari sejarah bangsanya. Dalam Kisah Rasul-Rasul dijelaskan bahwa setelah Paulus menginjak dewasa, dikirim oleh ayahnya untuk belajar kepada seorang rabi di Yerusalem untuk belajar ilmu agama Yahudi. Terutama dia getol pada pelajaran filsafatnya, dengan begitu terbentuklah di dalam dirinya pendalaman ilmu filsafat. Ada dua pengaruh. Pertama, pengaruh dari hukum Taurat yang kuat dari keluarganya, dan yang kedua, pengaruh dari kebudayaan Yunani. Mengenai ajarannya, Paulus juga berguru pada Gamaliel, seorang ulama Yunani yang amat terkenal di Yerusalem. Paulus bukan orang Nazaret dan bukan pula orang Yerusalem. Dia juga bukan murid langsung dari Nabi Isa alaihi salam dan bukan juga pengikut Nabi Isa alaihi salam, baik di Yerusalem maupun di Nazaret. Bahkan dalam catatan sejarah, dia belum pernah berhadapan muka langsung dengan Nabi Isa alaihi salam. Malahan Paulus merupakan musuh dari pengikut-pengikut Nabi Isa dan bertindak sangat kejam. Dia adalah orang yang menganiaya orang-orang Nasrani yang pertama. Banyak orang-orang Nasrani yang dipenjarakannya dianiaya dalam rumah sembahyang dan dipaksanya mereka untuk menentang Nabi Isa alaihi salam. Bahkan Paulus adalah orang yang menyetujui pembunuhan terhadap orang-orang Nasrani. Paulus selama hidupnya tidak pernah menikah dan dia punya fisik yang cukup lemah dan sakit-sakitan, tapi dia memiliki public speaking yang baik, apalagi ditambah pengetahuan yang mendalam tentang agama-agama Helenisme. Agama Helenistik adalah berbagai sistem kepercayaan dan praktik masyarakat yang hidup di bawah pengaruh budaya Yunani kuno pada zaman Helenistik dan Kekaisaran Romawi. Inilah sejarah masuknya Paulus ke dalam agama Nasrani. Lukas berkata, waktu Saul atau Paulus berada di dekat kota Damaskus, tiba-tiba memancar di sekitarnya cahaya dari langit turun ke bumi. Dan dia mendengar suara itu berkata kepadanya, Saul, Saul, apakah sebabnya engkau aniaya aku? Saul menjawab, apakah engkau Tuhan? Maka cahaya itu berkata, akulah Yesus yang engkau aniayaka. Ia berkata dengan gemetar dan kagum, hai Tuhan, apakah yang akan engkau perbuat? Maka Tuhan berkata kepadanya, bangunlah dan berpeganglah pada agama Masehi. Lukas berkata pada akhir ceritanya, sebuah kata yang berarti, yang mengubah muka sejarah itu. Semenjak itu ia menyebarkan tentang Al-Masih dan mengajarkan bahwa Al-Masih anak Tuhan. Tetapi di samping cerita dari Lukas ini, banyak penyelidik berpendapat bahwa permusuhan antara Paulus terhadap agama Nasrani jelas mendesaknya dan menyebabkan masuknya ia ke dalam agama tersebut. Kemudian Paulus memeranginya dengan senjata yang meruntuhkan dari dalam, dengan merusak lambang-lambang dan menghapus corak-corak agama Nasrani tersebut. Ia memasuki agama ini hanyalah untuk dipergunakan sebagai senjata penikam. Dengan kecerdikannya, Paulus telah banyak merubah segala ajaran umat Nasrani yang kemudian menjadi agama yang jelas bertentangan dengan ajaran yang disampaikan oleh Nabi Isa alaihi salam. Sebenarnya perbuatan yang semacam ini banyak sekali terjadi dalam sejarah agama-agama yang lain, bahkan di dalam Islam pun kejadian seperti ini pernah terjadi. Ketika pada masa Abdullah bin Sabah, dia mengembangkan ajaran perintisan Tuhan pada diri Sayyidina Ali karamallahu wajhah yang akan menjadi inti dalam kepercayaan Syiah. Namun pikiran-pikiran Abdullah bin Sabah tidak dapat hidup dan tumbuh seperti hidup dan tumbuhnya pikiran Paulus. Karena Al-Quran dihafalkan dan ditulis, dan Al-Quran itu adalah penjaga yang sebaik-baiknya bagi agama Islam. Di sini akan berbeda ceritanya dengan Alkitab atau Injil, ketika Yesus yang telah hilang dalam pergolakan. Karena hal itu tidak ada lagi yang melindungi agama Masehi dari penyusupan yang kejam yang ditujukan kepada Nasrani yang murni, oleh musuh-musuhnya dari dalam dan dari luar. Oleh karena itu pula robohlah agama Masehi Yesus dan berdirilah di atas reruntuhan itu agama Masehi Paulus. Telah dijelaskan sebelumnya bahwa agama Masehi atau Nasrani yang ada sekarang bukanlah murni ajaran yang sebenarnya diajarkan oleh Nabi Isa alaihi salam atau Yesus. Banyak sekali penyimpangan yang terjadi, khususnya tentang ajaran-ajaran yang ada di dalamnya.
Dan untuk mengetahui ajaran-ajaran Paulus, kita bisa melihatnya pada kalimat suratnya, karena sumber utama ajaran yang disampaikan Paulus ini ditulis dalam bentuk surat-surat dan kutipan. Surat Paulus yang sekarang menjadi pedoman umat agama Nasrani sekarang telah dicantumkan ke dalam kitab Perjanjian Baru, dan sebagian besar isi dari Perjanjian Baru tersebut adalah merupakan surat-surat Paulus. Terbukti dalam Perjanjian Baru atau kisah rasul-rasul yang banyak menceritakan tentang Paulus. Walaupun Paulus sebenarnya bukanlah seorang rasul, dalam banyak tulisan dari surat-surat Paulus dapat disimpulkan menjadi 4 cakupan. Yang pertama, agama Nasrani bukan untuk orang Yahudi atau Israel saja, tetapi untuk seluruh bangsa. Kedua, adanya Trinitas atau Tritunggal, 3 Tuhan dalam satu termasuk ketuhanan Allah Masih dan ketuhanan Roh Kudus. Yang ketiga, wujud bisa sebagai anak Tuhan, turun ke bumi untuk mengorbankan diri, menebus dosa manusia. Keempat, kisah bangkit dari alam mati dan naik ke langit, duduk di kanan ayahnya atau Tuhan untuk memerintah manusia. Dan inilah ajaran-ajaran yang sekarang jadi pedoman oleh umat Masehi dan sebagian besarnya bersumber dari Paulus. Karena itu bisa dipastikan bahwa Nasrani yang sekarang benar-benar telah berubah menjadi agama Paulus, karena pokok keyakinan dalam ajaran Paulus banyak menyimpang dari ajaran Yesus yang asli. Maka tidaklah aneh kalau terjadi pertikaian dengan beberapa orang pengikut Yesus yang lain, seperti Barnabas dan Petrus. Barnabas pergi meninggalkan Paulus, yang padahal mereka pernah bersama-sama pergi melakukan perjalanan bersama untuk berdakwah dan menyampaikan ajaran-ajaran Yesus kepada manusia. Namun, di tengah perjalanan mereka, Barnabas meninggalkan Paulus. Barnabas memutuskan untuk berpisah dengan Paulus karena terjadi perbedaan keyakinan di antara keduanya. Barnabas menganggap bahwa Paulus telah melenceng jauh dari ketentuan-ketentuan Yesus, dan akhirnya karena mendapatkan banyak tantangan dari para murid-murid Yesus, Paulus akhirnya berdakwah di lingkungan orang asing, dan ini berlangsung pada tahun 60 Masehi. Pokok keyakinan dalam ajaran Paulus tersebut tersimpul dalam 7 doktrin dan termuat di dalam himpunan surat-surat Paulus atau Paulus Epitel. Pertama, dosa warisan atau inherifin. Karena nenek moyang manusia yaitu Adam dan Hawa telah berbuat dosa di surga, maka turunan Adam dan Hawa mewarisi dosa tersebut, tetapi akan hidup kekal di dalam surga. Kedua, anak Allah atau Son of God. Bahwa Allah Bapa di surga itu mempunyai anak sulung yang terdahulu dari segala zaman dan segalanya diciptakan melaluinya. Ketiga, adanya inkarnasi, yang artinya anak sulung Allah yang terdahulu dari segala zaman itu telah menjelmakan dirinya di muka bumi melalui benih Daud, yaitu Yesus Kristus. Keempat, penyalipan atau kursifiksion, bahwa anak sulung Allah yang menjelma di muka bumi melalui benih Daud itu telah menyerahkan dirinya untuk disalib. Kelima, penebusan atau redemption. Nabi Isa yang dikatakan anak sulung Allah yang mati di atas tiang salib itu untuk menebus maut yang diwarisi manusia semenjak Adam. Dan setiap orang mestilah beriman dengan penyaliban dan penebusan itu, supaya mendapat semangat hidup kekal abadi di surga. Keenam, kebangkitan atau resurrection, bahwa anak sulung Allah yang telah disalibkan dan dikuburkan itu sudah bangkit kembali setelah 3 hari di dalam kuburnya. Ketujuh, yang terakhir adalah naik ke langit dengan bersemayam di sebelah kanan Allah Bapa, bahwa anak sulung Allah yang telah bangkit dari kuburnya itu sudah kembali kepada sisi Allah Bapa di langit. Selanjutnya, 7 pokok akidah yang diajarkan Paulus dalam lingkungan jemaat-jemaat asing itu ditutup oleh doktrin rahasia ilahi atau divine mysterious, bahwa sekaliannya itu adalah rahasia ilahi yang tidak bisa diselidiki dan dipilih oleh akal, akan tetapi cuma harus diimani dan dipercaya dan diyakini sepenuh hati. Yesus adalah sosok yang sama dengan Nabi Isa alaihi salam, yaitu Isa bin Maryam, keponakan dari Nabi Zakaria alaihi salam. Keduanya adalah sosok yang sama, tentu tidak satu pun seorang nabi mengajarkan akidah bahwa Tuhan atau Allah itu memiliki bentuk atau Tuhan memiliki anak.
Tentu itu hal yang mustahil, dan jika dilihat dari sudut pandang yang lain, jika Tuhan adalah Maha Perkasa, maka ketika Yesus menciptakan sebuah batu besar dan Dia tidak bisa mengangkatnya, maka lunturlah sifat Maha Perkasa yang seharusnya ada pada sifat-sifat Tuhan. Kan benar begitu? Dan ini menjadi paradoks, kalau Tuhan Maha Perkasa, maka kenapa Dia tidak bisa mengangkat sebuah batu? Kira-kira seperti itu logikanya para ulama dan ahli sejarah Muslim dalam mendapatkan bagian hal yang rancu dari ajaran Paulus ini. Kalau apa yang telah diajarkan oleh Paulus sangat jauh dari apa yang telah diajarkan Yesus kepada 12 orang muridnya. Yang di Islam, murid-murid Yesus ini dikenal dengan nama Hawariyun atau Hawariyin yang memiliki arti putih bersih. Makanya mereka bersih dari dosa, dan ke-12 orang ini merupakan sahabat setia dari Nabi Isa alaihissalam atau Yesus dengan persahabatan yang sangat tulus. Gimana teman-teman? Semoga video ini dapat menambah wawasan keilmuan dan juga dapat menjadi sudut pandang baru bagi teman-teman. Wallahu a'lam bishawaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.